Emang pendapatannya benar-benar lumayan banget dari ACL2 ini. Jadi misal Persib bisa melangkah jauh minimal sampai semifinal, final atau bahkan juara, maka pendapatan dari kompetisinya aja udah nyentuh angka puluhan miliar, belum lagi ditambah sama pendapatan tidak pasti yang tadi kita omongin di awal. AFC Champions League tuh merupakan salah satu kompetisi bergengsi antar klub Asia yang levelnya ada satu strip di bawah AFC Champions League Elite. Walaupun level kedua, tapi kompetisi tersebut jadi sebuah wadah yang ideal untuk setiap klub menunjukkan eksistensinya di level internasional. Dan fakta uniknya, satu-satunya klub Indonesia sepanjang sejarah yang pernah dan sedang mengikuti kompetisi tersebut adalah Persib Bandung. Kenapa? Cuman Persib? Ya memang, walaupun sejatinya kompetisi ini udah ada sejak lama dengan nama AFC Cup, tapi untuk edisi dengan nama AFC Champions League tuh baru ada mulai musim 2024-2025. Makanya Persib bisa kita sebut sebagai satu-satunya klub Indonesia yang pernah dan sedang berkompetisi di turnamen tersebut. Dan dengan rekor 2 kali berturut-turut. Nah, tapi kalian tahu nggak? Kalau keikutsertaan Persib di AFC Champions League tuh bukan hanya sekedar main, menang, pulang. Bukan hanya sekedar merebutkan 3 poin ataupun trofi, tapi di dalamnya ada suatu hal yang menggiurkan yang bisa didapatkan oleh setiap klub yang berpartisipasi. Apa itu? Itu adalah income yang tinggi. Jadi walaupun mereka capek ngelakuin perjalanan lintas negara, tapi pada dasarnya udah ada jaminan bahwa mereka bakal mendapatkan feedback berupa pendapatan yang besar. Berpartisipasi aja udah dapat, apalagi kalau bisa sampai berprestasi. Tapi gua paham, pasti dari kalian ada yang bertanya-tanya emang income sebesar apa yang bisa didapatkan sama Persib? Nah, maka dari itu, video ini hadir buat kalian untuk kita sama-sama bahas tentang potensi pendapatan besar Persib di Asia. Income-nya dari mana, berapa, dan sistemnya gimana, semuanya kita bahas di sini. Gua bahas ini supaya bisa ngasih pengetahuan ke kita semua bahwa gini loh sistem di balik layar yang nggak semua orang tahu. Kalau gitu, bareng gua Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Jadi yang perlu kita pahami bahwa ada 2 jenis pendapatan untuk Persib di kompetisi ACL2 musim ini. Yang pertama, pendapatan tidak pasti. Yang kedua, pendapatan pasti. Untuk yang pertama dulu, untuk pendapatan tidak pasti. Sesuai sama namanya. Artinya jumlah yang didapatkan itu gak ada acuan resmi. Dan pendapatan tiap klubnya pun berbeda-beda tergantung strategi dan kondisi yang ada dari masing-masing klub tersebut. Bisa jadi nominalnya besar kalau memang semua faktornya mendukung. Dan bisa jadi juga nominalnya minimalis banget kalau memang faktornya gak mendukung. Nah, untuk pendapatan tidak pasti buat Persib Bandung di ACL2 musim ini, setidaknya ada 4 macam. Yang pertama adalah hak siar dan pendapatan broadcasting. Untuk yang pertama ini merupakan salah satu sumber pendapatan utama yang nominalnya cukup besar. Makanya ini jadi salah satu perhatian serius. Gimana sistemnya? Jadi berdasarkan regulasi dari AFC, bahwa setiap klub yang berkompetisi emang punya kesempatan untuk mendapatkan bagian dari hak siar yang besar. Yang bagian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, kayak performa klub di lapangan, popularitas dan basis penonton, serta kesiapan infrastruktur dari stadion. Nah, ketika 3 faktor tadi bisa berjalan secara maksimal, maka nominal dari pendapatan hak siarnya bakalan lebih besar lagi. Dan pendapatan hak siar tersebut didistribusikan dari kontrak siaran yang dibuat oleh AFC dengan berbagai mitra penyiar di Asia. Jadi sederhananya gini, kan AFC kerjasama atau kontrak hak siar ini dengan banyak negara. Bukan cuma Indonesia, tapi banyak negara lain juga. Nah, setiap pendapatan hak siar yang diperoleh dari setiap negara, itu Persib bisa mendapatkan bagian. Misal dari Thailand pas nayangin pertandingan Persib dapat penghasilan berapa, dari Malaysia berapa, dari Arab Saudi berapa, dari Jepang berapa, dan semua negara lainnya. Yang jumlah dari pendapatan tersebut ada hak untuk didistribusikan bagiannya kepada Persib Bandung. Jadi di sini konteksnya luas banget, Pak. Bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Di setiap negara yang pihak broadcasternya diajak kerjasama oleh AFC untuk menyiarkan pertandingan AFC Champions League tuh. Nah, kenapa gua bilang pendapatannya bisa besar khususnya buat Persib? Ya, kita tahu sendiri kuantitas dari bobotoh itu berapa banyak. Jumlahnya jutaan, yang tersebar bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Yang kalau mereka nonton pertandingan Persib dari broadcaster resmi tiap negaranya, maka itu jadi bentuk dukungan nyata karena pada akhirnya ada sebagian keuntungan yang bisa didapatkan oleh Persib Bandung. Terus yang kedua, market pool bagi Persib Bandung.
Nah, sebenarnya ini kurang lebih sama kayak yang pertama tadi, cuman konteksnya lebih sempit lagi. Jadi market pool ini merupakan pembagian pendapatan dari nilai pasar siaran di negara asal peserta. Kalau yang tadi pendapatan hak siar dari seluruh broadcaster yang diajak kerjasama, nah kalau ini adalah nilai pasar siaran dari negara asal, berarti untuk Persib adalah negara Indonesia. Sebenarnya mekanisme tentang pembagian market pool AFC ini gak sepenuhnya transparan, tapi penggunaan market pool sebagai salah satu sumber pendapatan buat klub udah dinyatakan langsung di dokumen regulasi AFC, dan sumber ini juga diakui sama mereka sebagai tambahan penting buat klub-klub besar yang punya popularitas dan basis fans yang tinggi, termasuk dalam hal ini adalah Persib Bandung. Kemudian yang ketiga adalah sponsor khusus untuk kompetisi AFC. Nah, untuk sponsor ini jelas nominal pendapatannya bisa lebih besar lagi. Dan yang harus kita tahu bahwa sponsor untuk kompetisi Asia dan Liga Domestik itu berbeda. Kenapa? Beda? Karena untuk Asia emang ada regulasi ketat dari AFC terkait kerjasama sponsor ini. Jadi gak bisa kerjasama yang dilakukan sebebas kompetisi Liga Domestik. Yang bisa banyak kerjasama dengan sponsor, ditempel semua sponsornya di jersey, itu gak bisa. Contohnya sekarang, sponsor Persib di Asia yang tercantum di jersey cuma Indomie. Dan walaupun di Liga mereka juga disponsori Indofood sebagai induk perusahaan dari Indomie, tapi kerjasama serta nominal yang disepakati pasti beda, Pak. Dan selain sponsor mandiri dari klub tersebut, AFC Champions League itu juga membuka peluang untuk Persib bisa kerjasama dengan berbagai macam sponsor global, yang tentu nilai kerjasamanya pasti bakalan lebih tinggi lagi. Misal sponsor-sponsor AFC sekarang kayak Qatar Airways, Visa, Neon, dan lain-lain, itu sangat mungkin kedepannya bisa menjalin kerjasama bareng Persib kalau memang Persib bisa membuktikan diri sebagai klub yang layak untuk mereka ajak kerjasama, baik itu dari segi exposure maupun dari segi prestasi. Jadi memang keikutsertaan Persib di ACL 2 ini bukan cuma menguntungkan dari segi ekonomi, tapi juga bisa memperluas jaringan komersial klub Persib Bandung itu sendiri. Terus yang keempat, apalagi kalau bukan tiket dan pendapatan pertandingan di laga home. Jadi penting nih buat semuanya, bukan cuma bobotoh tapi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Karena di sini Persib kan bukan cuma mewakili nama Bandung, tapi juga nama Indonesia. Supaya semuanya bisa terus konsisten hadir di stadion, menuhin tribun, karena kehadiran kalian tentu sangat berarti untuk support tim Persib di level Asia ini. Dan sebenarnya yang perlu kita pahami bahwa kehadiran penonton ini bukan cuma berdampak langsung untuk pemasukan Persib dari segi penjualan tiket, tapi juga bisa meningkatkan nilai keseluruhan dari turnamen ACL 2 dan potensi peningkatan pemasukan buat hak siar dan sponsor. Dampaknya memang seluas itu, makanya penting banget adanya stabilitas pendapatan dari tiketing ini. Nah, jadi itu 4 jenis pendapatan yang tidak pasti buat Persib di ACL 2. Sekarang kita lanjut bahas jenis pendapatan yang kedua, yaitu pendapatan yang pasti. Nah, sesuai namanya, artinya pendapatan yang didapatkan di sini nilainya jelas dan ada jaminan untuk Persib pasti mendapatkan pendapatan tersebut. Apa aja? Yang pertama adalah subsidi perjalanan. Subsidi ini didapatkan ketika Persib memainkan laga away atau harus bertandang ke negara lain. Pendapatannya setiap kali tandang Persib bisa mendapatkan uang sebanyak 50.000 US dollar atau sekitar 820 juta rupiah. Maka untuk fase grup aja, karena ada 3 pertandingan tandang, Persib udah bisa mengantongi subsidi senilai 150.000 US dollar atau sekitar 2,46 miliar rupiah. Tapi yang perlu digarisbawahi, karena ini kebutuhannya untuk perjalanan, untuk akomodasi, artinya uang ini bukan untuk dinikmati, karena uang ini pasti bakalan langsung habis untuk memenuhi kebutuhan akomodasi ketika Persib melakukan away ke negara lain. Terus yang kedua, ada bonus performa. Nah, ini uang yang bisa dinikmati. Jadi untuk setiap laganya, ada bonus performa yang bisa didapatkan oleh masing-masing klub. Jika menang, maka klub bakal mendapatkan bonus sebesar 50.000 US dollar atau sekitar 820 juta rupiah per laganya. Kalau imbang 25.000 US dollar atau sekitar 410 juta rupiah. Dan kalau kalah, gak ada bonus yang didapatkan. Jadi seolah setiap laganya itu setiap tim emang memperebutkan uang senilai 820 juta rupiah tadi. Karena kalau menang artinya uang itu bisa diambil semuanya, kalau imbang dibagi 2, tapi kalau kalah ya cuma dapat hikmahnya aja. Terus yang ketiga adalah uang partisipasi. Nah, ini jumlahnya lebih besar lagi, tapi ada beberapa tahapan untuk menentukan besaran hadiah yang diterima. Untuk di fase grup, artinya di tahapan ini semua klub pasti dapat, masing-masing dapat dana sebesar 300.000 US dollar atau sekitar 4,9 miliar rupiah. Terus kalau lolos ke babak 16 besar, dapat 80.000 US dollar atau sekitar 1,3 miliar rupiah. Perempat final 160.000 US dollar atau sekitar 2,6 miliar rupiah. Semifinal 240.000 US dollar atau sekitar 3,9 miliar rupiah.
runner up 1 juta US dollar atau sekitar 16,4 miliar rupiah, dan yang terakhir, nominal yang paling besar adalah untuk juara, yaitu hadiahnya sebesar 2,5 juta US dollar atau sekitar 41 miliar rupiah. Goks gak tuh? Emang pendapatannya benar-benar lumayan banget dari ACL 2 ini. Jadi misal Persib bisa melangkah jauh minimal sampai semifinal, final, atau bahkan juara, maka pendapatan dari kompetisinya aja udah nyentuh angka puluhan miliar, belum lagi ditambah sama pendapatan tidak pasti yang tadi kita omongin di awal, maka pasti nilainya makin melonjak drastis lagi. Jadi itu untuk pembahasan tentang potensi pendapatan Persib di AFC Champions League tuh. Sekarang kita udah paham kan, dan wajar kalau sekarang Persib punya ambisi tinggi di Asia, mereka memperkuat kedalaman skuad, datengin pemain mahal, karena kalau mereka bisa berprestasi di sana, setidaknya mereka bisa banyak balikin modal yang udah mereka keluarin di awal musim sekarang. Makanya nggak heran kalau mereka jor-joran, karena kalau nanggung ya percuma juga, karena potensi mereka buat berprestasi pasti lebih kecil, sedangkan kalau jor-joran memang risikonya besar, tapi potensi mereka buat berprestasi tentu makin besar juga. Sekarang pendapat kalian gimana setelah tahu tentang potensi pendapatan Persib di Asia yang sebanyak itu? Silahkan tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Seperti biasa, like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, gua Zidan Fatoni dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!